Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Fani Putri, Prodi PAI 52, Stai Hubul Wotonduri, akan membahas makalah mengenai administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan terdiri atas dua kata, yakni administrasi dan pendidikan. Keduanya memiliki pengertian tersendiri. Administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ade dan ministro. Kata ade artinya intensif, sedangkan ministro artinya melayani, membantu, dan mengarahkan. Jadi, administrasi secara etimologis adalah melayani atau mengabdi secara intensif terhadap subjek tertentu. Sedangkan pendidikan itu sendiri menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar dan pembelajaran peserta didik agar dapat secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli. Yang A. Administrasi pendidikan menurut Syarif adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber personil maupun material secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya pendidikan. B. Administrasi pendidikan menurut Nasution adalah kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun yang menjadi tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki kualitas, sesuai dengan cita-cita bangsa yang berdasarkan pada Pancasila. Di samping itu, secara operasional, administrasi pendidikan bertujuan untuk, yang pertama, memudahkan pekerjaan administrasi dalam bidang pendidikan, memudahkan proses pelaksanaannya, memanfaatkan potensi manusia dan material yang diharapkan akan dapat menghasilkan keputusan-keputusan administrasi dalam bidang pendidikan yang sifatnya realistis, kolektif, dan sehat untuk mencapai penyelesaian masalah administrasi dalam bidang pendidikan yang dihadapi. Yang kedua, menciptakan iklim ruhania, psikologis, dan sosial dengan memperhatikan dan memupuk kejujuran, amanah, keikhlasan dalam bekerja. 3. Meningkatkan moral dan semangat kesetiakawanan di antara individu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan administrasi pada lembaga pendidikan. 4. Mengadakan perubahan yang diinginkan dalam proses pendidikan dengan seluruh aspeknya dan mendorong peserta didik dalam mencapai pertumbuhan yang menyeluruh dan utuh, serta dapat melakukan penyesuaian dalam masyarakat yang selalu mengalami perubahan. 5. Menghubungkan antara proses pendidikan dan tujuan-tujuan pembangunan dalam masyarakat, serta mempererat hubungan pendidikan dengan masyarakat atau lingkungan. Adapun tujuan administrasi pendidikan di sekolah dapat dibedakan atas tujuan pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Yang pertama, tujuan jangka pendek. Tujuan administrasi pendidikan jangka pendek adalah agar tersusun dan terlaksananya suatu sistem pengelolaan instrumental suatu proses pendidikan sekolah secara efektif dan efisien, serta menunjang ketercapaiannya tujuan pendidikan di sekolah. Kedua, tujuan jangka menengah. Tujuan administrasi jangka menengah adalah menunjang tercapainya tujuan institusional masing-masing jenis dan jenjang pendidikan seperti yang digariskan oleh kurikulum. Yang ketiga, tujuan jangka panjang. Tujuan administrasi jangka panjang adalah untuk menunjang tercapainya
tujuan pendidikan nasional yang digariskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Fungsi administrasi pendidikan. Di antara fungsi administrasi pendidikan adalah yang pertama perencanaan atau planning. Adalah kegiatan memikirkan dan memilih segala tindakan yang akan dilakukan demi tercapainya maksud dan tujuan pendidikan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah aktivitas menyusun dan membentuk hubungan kerjasama sebagai wujud kesatuan dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, pengkoordinasian atau coordination. Koordinasi adalah kegiatan mengumpulkan dan menyatupadukan segala sumber baik personil, materi, pikiran, teknik, dan tujuan ke dalam suatu hubungan yang harmonis dan produktif agar selaras dengan anggota dan unit lainnya dalam usaha dalam mencapai tujuan sekolah. Keempat, pembiayaan. Pembiayaan adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan, dimulai dari perencanaan biaya, usaha mendapat dana, penggunaan dana, serta pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Yang kelima, penilaian. Penilaian terhadap seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan tercapai, mengetahui kelebihan dan kelemahan program yang dilaksanakan, memperoleh dasar pertimbangan ketepatan waktu, berhasilnya pekerjaan, menjamin cara kerja yang efektif dan efisien. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Bidang-bidang yang tercakup dalam administrasi pendidikan sangatlah banyak dan luas. Namun, perlu diketahui oleh para kepala sekolah dan para guru hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bidang tata usaha meliputi yang A. Organisasi dan struktur pegawai tata usaha. B. Anggaran belanja keuangan sekolah. C. Masalah kepegawaian dan personalia sekolah. D. Keuangan dan pembukuannya. E. Korespondensasi dan surat menyurat. F. Masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, raport, dan sebagainya. 2. Bidang personalia siswa. Yang A. Organisasi siswa. B. Masalah kesejahteraan siswa. C. Masalah kesejahteraan siswa. D. Evaluasi kemajuan siswa. E. Bimbingan dan penyuluhan bagi siswa. 3. Bidang personalia guru meliputi A. Pengangkatan dan penempatan tenaga guru. B. Organisasi personal guru. C. Masalah kepegawaian. D. Masalah evaluasi kemajuan guru. E. Refreshing dan upgrading guru-guru. 4. Bidang pengawasan atau supervisi meliputi A. Usaha membangkitkan semangat guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugas sebaik-baiknya. B. Mengembangkan kerjasama yang baik antara siswa, guru, dan pegawai tata usaha. C. Membuat pedoman cara penilaian hasil pendidikan dan pengajaran. D. Mempertinggi mutu dan pengalaman guru. 5. Bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. A. Kurikulum dijadikan sebagai pedoman dalam mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. B. Melaksanakan organisasi kurikulum dan metode-metodenya yang disesuaikan dengan pembaruan sistem pendidikan dan lingkungan sekolah. Dapat disingkat, bidang-bidang yang tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bidang administrasi material, yaitu kegiatan yang menyangkut ketatausahaan sekolah, administrasi keuangan, alat-alat perlengkapan, dan lain-lain. 2. Bidang administrasi personal yang mencakup guru dan pegawai sekolah dan sebagainya. 3. Bidang administrasi kurikulum yang mencakup pelaksanaan kurikulum, pembinaan kurikulum, penyusunan silabus, persiapan harian, dan sebagainya. Sementara itu, Ahmad Rohadi pada Imro'atul Bariroh menyatakan secara umum ruang lingkup administrasi berlaku dalam pendidikan meliputi bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, manajemen administratif adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok bekerja sama mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 2. Manajemen operatif
Manajemen operatif adalah kegiatan-kegiatan mengarahkan dan membina setiap orang agar dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan dengan tepat dan benar. Terima kasih.